anak muda zaman sekarang itu kurang ajar semua loh, Pak. Biar menjadi momok. Pagi jam 1:30. Selamat pagi 15 menit sobat selesai. mistis Indonesia. Anjay, Mantap. mantap. Apa namanya? Mistis Mania. Mantap. Mantap. Barusan kita baru aja berbincang-bincang dengan 3 manusia yang gabut. Jadi begini katanya, tiba-tiba Mas Joko itu bersiul dan kemudian ditanggapi oleh Mas Anton, katanya kalau bersiul malam-malam itu ada yang ngikutin. Ih, kamu yang bilang ya? Ya, Oh, salah. saya minta pendapat loh. Emang iya sih? Emang iya sih? Emang iya sih? Emang iya sih, Pak? Teng. Mas Anton, itu menurut Anda itu gimana? Emang apa ya sih kalau katanya orang kalau siul malam-malam katanya nggak boleh jangan siul malam-malam gitu. Nanti ada yang datang apa ada yang ngikutin gitu. Itu gimana, Mas? Tadi kan Anda sempat menentang. iya. Menentang. Sebenarnya kayak gini loh, kayak gitu gimana tuh? Aing jadi wasit. Aing jadi wasit. Itu gimana, Ya. Mas? Ngeblank ya, Mas? Dia langsung shock ketika mau dibikin konten. Oke. Mantap. Sebenarnya bukan gitu sih. Ini mungkin lebih ke adab gitu apa ya. Oh. Jadi kayak gini. Ini dulu ketika saya masih kecil. Oh, bukan, jadi agak dikencengin dong ngomong. Oh, ada kurang keras. Kurang keras. Oh, kurang keras. Ya takutnya mau memberisikin tangga. Di sini dong. Oh, belum kelihatan ya. Ya. Dulu kan ketika saya masih kecil itu suka main layang-layangan tuh. Ya kan ya. Nah, ketika main layangan biasanya sore-sore. Nah, kata orang tua yang udah sepuh, "Lo nek dolanan layangan gue biasanya kudu singsotan dhisik atau bersiul." Buat Lu manggil main- angin. Iya, katanya Wah. buat manggil angin. Loh, Korban iklan Coca-Cola. oh enggak, ini bukan. Orang zaman dulu itu belum kenal Coca-Cola, belum ada TV. Iya, jadi kan kata orang tua itu, "Ya sing sultan dhisik men kok anak angin teka gede." Berarti ketika iklan Coca-Cola terinspirasi Inspirasi. oleh kebiasaan orang zaman dulu. bisa jadi. Oke, lanjut. Jangan-jangan yang bikin Coca-Cola orang Jawa ya? Jangan-jangan. Bisa Ya, berubah. jadi. Coca-Cola. Mantap. Aku Jawa, sob. Nah, itu ceritanya itu ya kayak gitu. Jadi harus ya sing sotan bersiul dulu, nanti anginnya datang. Tapi setelah dipraktekin, ya dilalahnya kayak gitu. Ada anginnya. Datang anginnya gede kayak gitu kan. Nah terus lo kok kenapa kalau malam-malam nggak boleh bersiul? Ya, kalau siang hari kan kita memanggil angin diibaratkan tuh kayak hawa dingin ya gitu. Iya. Hawa dingin itu diibaratkan kayak hal-hal yang kasat mata datang kayak gitu. Nah kalau malam-malam bersiul otomatis kayak memanggil hal yang kasat mata itu datang kayak gitu. Oh, kayak gitu. Oh, Iya. kayaknya saya bakal punya pendapat yang berbeda dengan Anda berdua. Oh ini. ya enggak apa-apa. Saya medok sih. Tapi emang kayak ini apa namanya? Iya, itu logikanya kayak gitu. Enggak. Jadi kalau siang-siang atau sore-sore itu bersiul manggil angin, dingin anginnya. Kalau menurut saya sih enggak, Mas. Oh ya boleh, gimana anginnya? Kalau bersiul malam-malam ya gimana sih ya? Kurang kerjaan aja loh. Ya enggak sih? Yang tadi Anda bilang gini loh. Gimana lo? Kok Ya, dia tidak konsisten dengan pendapatnya? yang bersiul siapa? Saya. Katanya kalau bersiul Mas saya minta malam-malam, pendapat loh, saya minta pendapat gitu loh. anjing ngentut. Mas saya minta pendapat loh, Mas. Ya menurut saya sih ya apa sih harus disangkut-sangkut pautin sama yang kayak gitu. Toh mungkin dari bangsa mereka juga sorry nih. Anjing, kenapa saya yang disalahin gitu loh. Kenapa Setan maning. setan maning gitu kan. Kayak misal ini di luar konteks siul ya. Orang zaman dulu. Itu cewek jangan duduk di pintu pamali gitu kan. Ya enggak? Ada kan? Udah pamali ora ilok. Nah, ya ora ilok. Naon bedana? Eta Mas Sunda ya mah Jawa. Ya gitulah, ya gitu pokoknya mah. Jadi
itu jadi kayak gini, saya pernah tanya, itu pamali kenapa gitu kan ya. Katanya sih alasannya mitosnya nanti buat nutup apa-apa gitu. jodoh. Susah jodoh gitu kan. Ternyata sebenarnya itu ya emang kayak tadi Bapak bilang itu namanya adab lah, etika, bukan etika rohma ya. Jadi ya. orang zaman dulu Etika itu kehormatan. mengajarkan etika budi pekerti yang baik ya kayak gitu caranya gitu loh. Maksudnya gimana coba? Jadi gini, kenapa sih nggak boleh duduk atau berdiri di depan pintu ya kan? Ya iyalah otomatis. Soalnya apa? Ganggu orang lewat. Ya enggak? Kan zaman dulu mah nggak pakai gitu, pakainya tirai. Pelan banget suaranya. Tirai apa? Oh, tirai Tirai bambu. Bukan tirai Penghalang kain lah. Oh iya. Ya, jadi nggak ada. Hordeng. Nah, kalau dulu nggak kenal hordeng bahasa Inggris itu. Habis makan Oreo Supreme. Jadi bahasa Inggris. Iya. Mahal dong lambenya. Lambenya ini 500.000. Anda nggak boleh nyium. Aduh, dikit lah. Ya mungkin Anjing. mungkin kalau saya itu sih bersiul itu ya adab, etika, Rohmah. rohmah. Itu Pak. Iya. Kalau menurut saya lah ya. Kalau saya juga nggak terima kalau bisa ngutupin sama yang hal-hal kayak gitu. Coba Anda bersiul, ada yang ngikutin nggak? Nggak ada lah. Enggak. Coba. Coba. Kalau Wah ada itu. kalau menurutku ada. Gimana? Coba bersiul sepanjang jalan. Nah, Ada orang dengar. ngikutin. Marah dia, itulah. Nah itulah adab, itulah etika. Oh, itu ya. Itu nuturkeun. Nuturkeun, bener. Oh, nutur. Jadi bukan membalas, nuturkeun eta mah. Ngetutke, Ngetutkeun. Buntuti. membuntuti. Terus satu lagi, ada lagi. Sebenarnya banyak sih. Ada lagi. Anda tuh brutu, Brutu tuh silit pitik. Silit Iya. itu bool. Silit pitik. Bukan Silit kode-kode. pitik. Ya eta. Lain. Kalau brutu itu yang menjendol. Brutu ya. Iya. Pantat bokong ayam. Orang tua kan sering bilang kayak gini. Mas, gue ora usah mangan brutu jare. Apa artinya itu? Brutune gowong tua bae sing Artinya apa wis ya? tua. Mas, Aa, jangan anjeun makan brutu. tekenging mam bool hayam. Nah, eta. Transit ada di sini. Ya. Anjing capek ngeditnya lah. Kan? Ora usah mangan brutune gowong wis tua bae ngono kan. Nah, terus lha emang ngapa ngono kan? Ngomong apa? Ora ilok, pamali. Ya kan? Cek Sunda mah pamali. Lain Bu Mali. Nah, ternyata kalau saya sekarang udah gede ya mikir secara logis juga kan. Jadi kenapa nggak boleh makan brutu waktu kecil? Ya karena brutu enak. Tapi menurut penelitian ilmiah, lemak ayam itu paling banyak terkandung Di dalam brutu. brutu Oh, itu. makanya Silit enak. pitik. Selain enak juga tidak menyehatkan. Ya iya sih. Kolesterol. Kolesterol. Iya nggak sih? Ya biasanya juga yang enak-enak itu emang nggak menyehatkan. Oh enggak. Contohnya. Enggak semuanya. Oh nggak semuanya. Iya. Oh nggak semuanya tuh. Contohnya kita boleh ngomong kasar gak hidup? Boleh, bebas. Ini channel bebas. Mau kasar nggak? Contohnya udah jelas berbahaya, banyak mengandung penyakit, tapi banyak dicari. Apa itu? Contohnya ngalonte. Nyaho ngalonte. Lonet. Ayo tuh paham. Lonet. Nah eta. Jamaah. Coba, terutama Oh, ngontel. 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 Tidak, sensor. Ngontel dibalik. Sensornya. Ngontel ya. Nah, itu udah pasti ibaratnya apa ya? Salon me. Satu lubang rame-rame. Oh, nggak paham saya. Aku mikir sih. Bingung. Aku Jangan. mikir, apa ya? Udah jelas bekas orang banyak, pasti banyak penyakitnya, ya kan? Ya enggak? Pasti nggak menyehatkan lah ya. Tapi kok banyak dicari gitu, terutama om-om. Terutama yang ya kayak gitulah. Contohnya kan itu. Kalau menurut saya sih itu bukan contoh yang tepat.
Terus menurut Anda gimana? Itu kan kalau kita mencontohkannya kok ke ya tadi ngalon tetep tadi ya. Terus apa Nontel. Salome gitu kan ya. Itu banyak faktor sebenarnya. Enggak. Oh. Kok ini jadi melenceng sih? Dari bersiul jadi berutu ayam. Ini kan namanya Oh pencontohan. ya udah. Analogi. Ya, pencontohan analogi ada kayak gitu Oh, tadi iya, kan. Terus? Iya. Ini jangan ojek-ojek. Oh iya. Iya, jadi itu tuh apa namanya ya? Mungkin menurut kita ya mungkin wah enak-enak kayak gitu. Enggak, menurut mereka enggak. Mereka itu Volumenya gede. tertekan kayak gitu bisa jadi. Kita kan nggak tahu isi hati mereka kan. Ya, itu mereka yang tertekan melakukan itu? Ya orangnya. Orang yang Melakukan ya laki-lakinya Pelakunya. atau Tertekan hatinya perempuannya. perempuan? Ya mungkin karena faktor apa A, B, C dan itu sebagainya. dari sudut pandang atau perspektif perempuan. Kalau laki-laki kalau gigolo Gila pun bisa jadi sama. kayaknya enggak deh. Tapi Ya, kita kan nggak tahu isi hati mereka. Setidaknya Begini, kita ya begini. ada prasangka baik dulu. gini ya, saya pernah dengar Jangan dari gebuk-gebuk. oh ya. Pernah dengar jadi saya pernah nonton sebuah video, jadi itu tentang percakapan seorang PSK lah, lonte lah ya. Jadi gini Mas, saya pernah dengar kayak gini, Mbak, kenapa sih mbaknya kok mau ngelonte gitu kan, mau jadi PSK Saya gitu tahu kan. videonya loh. Ya, biasa. Lah orang ngewe dibayar lagi. Anjir ngomong. Iya, iya. Itu gimana? Kasar banget mulutnya. Enggak apa-apa. Gimana Jadi Pak? contohnya gini, jadi ya orang enak dibayar lagi kayak gitu loh maksudnya. Mm-mm. Terus lanjutannya ada lagi nggak? Ya, maksudnya kan tadi Bapak bilang kayak gitu, katanya Hmm. tekanan gitu kan. Tapi buktinya Mulut bisa berbohong, hati nggak tahu. Tapi oh, bisa jadi itu jujur juga. Nah, itu hanya satu orang. Kenapa nggak meneliti semuanya? Sampel ya Sampel satu nggak cukup, jadi Buat jutaan. populasi. Iya. Setidaknya ya misalnya kok jumlah lonte yang ada di sini ada 1000 ya minimal 700 atau 500. ya enggak lah Minimal itu. harusnya. Ya harusnya. Tapi Kalau hanya mencari contoh 1 2 lah, 1 2. tapi Pak, jadi di dunia ini itu semuanya Dunia ini pasti Panggung sandiwara. ceritanya bisa tapi Ngalor ngidul. jadi ngomong itu semuanya itu pasti sampel Pak. Jadi kalau kita ini jangan ditajam-tajam ini. Bukan kamu juga Bisa kelihatan. aja dong. Jadi kalau kita itu nanya aktual, nanya harus banyak, harus itu kan cuma sampel gitu. Menurut saya sih ya orang di sini juga di dunia ini ya, contohnya di negeri kita sendiri lah ya. Kebanyakan itu cuma sampel Pak. Contohnya apa? Sekarang kayak ya musim sekarang lah ya, corona lah. Apakah harus yang kayak gitu seperti corona? Misal kita berbanyakan nih, berbanyak ada 10 ekor ya kan? Berakehan. Berakehan ya kan, set 10 ekor banyak. Ada sampel kan, ada sampel di swab di ya itulah tes corona kan, Anda positif ya kan, sampel apakah yang kayak gitu harus kayak corona? Kalau sampel satu positif semuanya harus di sampel juga, harus dicek juga. Kayak gitu nggak? Dulu saya nggak masuk analoginya. Enggak, semua itu butuh sampel Pak, cuma sampel itu nggak harus semuanya gitu loh. Jadi kan katanya kan, oh itu kan cuma sampel, cuma satu orang gitu loh maksudnya. Oh gini maksud Mas Anto tuh begini. Gimana? Jadi gini, misalnya itu ada sekelompok PSK. ontel itu tuh untuk sampel itu ada teknik pengambilan sampel itu minimal sekian persen dari populasi. Oh begitu. Jadi misalnya teknik sampelnya itu dari populasi minimal 20%. Jadi kalau ada dalam satu populasi itu jumlahnya ada 100, minimal yang dilakukan sampel itu 20. Itu ada tekniknya, bukan satu doang gitu. Oh Kalau gitu. swab test kayak gitu juga kan itu beda konteks sih. Jadi harus ya untuk analoginya satu orang yang misalnya kalau corona
itu ada 100 orang yang diduga apa namanya ODP. Ah. Kalau itu kan nggak bisa make teknik sampling, harus full semuanya. Jadi kumanya Pan eta. Kela. kemudian tak Entah, kieu. tina siul karena corona aing mah lieur. Oh ya, karena kita balik ke topik pelon teh apa siul. Siul. Ya. Ya, kita kembali ke Siul ya. Aing mah lieur ya kumaha dia ya. kamu kesini dong, Jadi nggak jadi keton? suna. Oh, aing iya. mah, ya. Nikel keton. Aing tadi mah abi mah Jawa, aing mah. Udah gini. Oh iya kan gua orang Jakarta ya. Oh iya. Privasi. Jadi intinya ya tadi ya kembali lagi ke Gimana, Rek? Sih, dia jadi orang Jatim. Si geblek. Jadi siul tadi ya. Nah, siul ya mungkin lebih ke adab kayak gitu. Etika, Ya, etika. Roma. Jadi Nanti saya edit, saya tampilin fotonya loh. boleh lah. Oh, nggak boleh. Nanti itu tet. Tate tot repot nanti blokir semua. Kayak berasa dejavu. Berarti kesimpulannya? Nah, kesimpulannya lebih ke adab kayak gitu. Iya sih. Ya. Saya setuju juga Adab sih. Dan mungkin kenapa kok dikait-kaitkan dengan hal-hal yang kasat mata, yaitu untuk apa ya, biar menjadi momok dan itu biar bisa Kok ada saru? bukan momok itu apa Kalau ya make enak. yang enggak lah beda Iya kalau lah. dilihatin doang ya nggak enak. Kalau diliatin doang enggak enak. Iya. Terus? Jadi biar jadi momok supaya ketika diceritain orang itu harus mau mematuhinya. Kayak Intinya gitu. untuk menakut-nakuti. Ya momok tadi. Sama kayak agama. Gimana? Kenapa orang mau ibadah? Karena takut ada neraka. Berarti Coba kalau ada imannya belum penuh. ya jarang loh orang yang beribadah karena pengen surga, kebanyakan takut neraka. Iya. Contohnya rata-rata saya. kayak gitu. Ya saya pun juga sama. Oh, jangan bahas agama lah. Ya, Udah, maksudnya baik. Siul. ya kayak gitu terus siul juga bisa dianalogikan dengan tadi yang kata Mas Joko bisa dikaitkan dengan apa? Coca-Cola. Bukan. Dengan tadi ada anak perempuan duduk di Pintu. 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 Nah. Ini nanti susah jodohnya. Ya iyalah jodohnya mau masuk ada orang dihalangi nggak mau ngapain nggak bisa masuk. Iya sih. Itu logika. Kalau anak perempuannya langsing bisa masuk. Ya tetap nggak bisa. Nek gendut. Ya salah ya, maksudnya kalaupun kecil pun kayak kepaduk jatuh nggak jadi masuk gimana susah kan. Enggak jadinya bukan kayak gitu loh. Ya maksudnya ini kasarnya Oh, ya, gitu loh. iya. Tapi sama orang itu ditakut-takutin sudah jodoh nanti lo. Padahal hasilnya nggak kayak gitu. Hasilnya bukan nanti ada tamu mau masuk mau ngasih rezeki. Ngehalangin orang lewat ada intinya. ngehalangin orang lewat Iya. ya nggak jadi masuk kayak gitu menurut saya kayak gitu. Berarti secara tidak langsung Anda Gue guyu di situ. Gimana gimana? Ngomong dulu. Kela. Ngomong dulu. Baru guyu Anda Oh, tuh. siap ya. Ya. Jadi gini. Ungkapkan yang ada di pikiran Anda. Jadi secara nggak langsung Anda menggoblokkan Maksudnya gimana? Kamu ngobrol aja. Apanya yang digoblokkan? Berarti Ngomong dulu jangan berarti ketawa dulu. Anda itu secara nggak langsung menghalukan orang zaman dulu dong. Menghalukan itu apa saya nggak paham. Mengada-ngada. Mengada-ngada gimana? Aku orang budeng. Mengada-ngada gimana coba? Mengada-ngada gini loh maksudnya, Pak. Gimana? Kata Anda tadi kan katanya itu kan mungkin etika gitu kan ya. Bukan Etika. rohma, Ya. Etika gitu kan Saingan ya. sih. Nah, kan kalau orang zaman dulu dia ngomongnya kan gak kayak gitu, Pak. Gimana? Dia kan jangan siul malam-malam, nanti ada yang ngikutin gitu kan. Ntar ada yang dateng gitu. Nah, terus apalagi ya? Kayak Kayak yang perempuan duduk di pintu. tuh terus masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, terus tadi kata Bapak, lah itu mah paling cuma tadi Momok. momok ya kan, buat nakut-nakutin doang ya kan. Berarti Anda Gimana? Enak kok. Saya gimana? Mabok. mambu etanya. Gimana? Anda gimana? Ya lanjutin Berarti dulu tuh. Anda secara tinggal langsung kayak bahasa Jawanya teh. Berarti orang zaman dulu tuh dengis-dengis ya. Bukan.
Ningis itu apa ya? Halu lah, anu. Ya halu lah, Iya. halu. Tukang Jadi tipu. omong kosong. Kalau omong bahasa kosong. itunya apa ya? Bahasanya Omong tukang kosong, tipu-tipu. dubril gitu loh. Dabrul. Dabrul. Sebenarnya enggak. Terus gimana? Maksudnya kita terjemahkan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih buat cara mendidik anak itu nggak harus kayak gitu loh. Nggak harus dilemboni. Nggak harus dibohongin. Jadi dia itu jadi pikirannya itu jadi parno gitu loh. Jadi ke situ-situ kayak misalnya gini. Apa? Kalau nggak mau makan ya anak kecil. Nggak mau makan nanti ditangkap polisi, ditembak polisi. Alhasil anak pasti jadi takut polisi, ya enggak? Nah, ya. Iya betul. Iya. Terus. Ya kan ya gitu kan. Iya betul. Jadi kalau menurut saya ya salah sih. Kalau emang buat alasan bersiul terus nanti ada yang datang, ada yang ngikutin apa-apa gitu kan. Kalau saya jadi setan juga saya sakit hati, Pak. Bentar dulu. Aman kan? Aman. Sakit hati, Pak. Sebenarnya bukan kayak gitu, Mas ya. Itu karena Oh ya, terus orang zaman dulu itu kan ibaratnya masih sangat percaya sekali dengan hal-hal yang kayak gitu ya, berbau mistis, asal dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang zaman sekarang kita harus bisa menerjemahkan itu semuanya. Kalau kita menyampaikannya kok sama dengan orang zaman dulu ya kita bakal nggak dipercaya sama anak kita nanti. oh gitu ya. Digoblok-goblokin ya, Pak. Digoblok-goblokin pasti karena orang zaman sekarang udah realistis. Gitu. Nah, hanya bapak aing kok goblok. Gitu. Tapi kita juga nggak boleh menghina orang zaman dulu. Oh iya ya, siapa? Nah, orang zaman dulu bijak Siap. sekali. 86. Nah, karena kita kan orang zaman sekarang udah realistis sekali itu kan. Kita harus menjelaskan nanti kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita yang real aja, tapi kita harus menyampaikan apa namanya yang disampaikan oleh orang tua kita dulu. Misalnya kita cerita tentang siul tuh gini percaya ora ya kan. Oh ya ora Pak. Nah, kenapa kayak gitu? Ya kan gini ini ada nggak boleh gini. Dijelasin ya Pak ya, yang baik ya. Jadi biar benar Pak, benar. penyampaian dari orang dulu tersampaikan terus diterjemahkan oleh kita begitu. Yang sekarang gitu. Iya. Jadi intinya cara mendidik orang zaman dulu dan zaman sekarang beda. Beda. Intinya gitu kan ya? Iya. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan cara pendidikan zaman dulu. Kita harus mengambil intisarinya. Tapi kan Intisari yang buat mabuk. Paham, Bok? Ora. Paham ora? Saya tahunya nutrisari, Mas. Aduh loh, aku juga tahu kata teman-teman aku yang di Cirebon. Itu kayak apa botol buat mabuk kayak gitu. kunci mas. Kunci mas Intisari beda. anak sejenis kayak gitu loh. Oh ya. Iya, tapi aku ora paham loh. Oh iya. Kayak bentuknya. Kayak ginseng yang gitu ya. Embu loh. Saya tahunya itu sirup ABC. Katanya 70 apa 90 ribuan. Pernah beli. Oh. Harganya Besok enggak. saya pesan ya. Lah kowe minum Fanta mabok. Aduh, ya paling kayak gitu ya Mas ya. Iya. Ya, Iya kayak ya, gitu. ya Pak, siap. Jadi kesannya buat kaum Apa nih maksudnya? buat kaum milenial ya. Ora Buat kaum milenial zaman sekarang itu punya pesan nggak Pak buat Bapak? Maksudnya apakah jangan percaya sama omongan zaman dulu atau kita tuh harus menghormati atau gimana gitu Pak? Apa pesan Anda untuk kaum milenial? Eta kumaha coba sok. Iya, Ya. pakai Sunda pakai Jawa ya teh. Harapmu lah. Oh, kumaengnya. Sok. Bahasa Indonesia bae, bahasa Indonesia les atau. Enggak. Jadi kepada ya kaum milenial gitu ya. Ya walaupun saya juga termasuk sebenarnya sih, nggak tua-tua amat sebenarnya saya juga. Siap. Guru. Saya juga mau milenial ini. Jangan nomor kayak gitu, masih duit. Kita sebagai orang zaman sekarang ya, walaupun orang-orang zaman dulu tuh kayaknya berkata-katanya atau memberi nasihatnya kok di luar nalar, kita sebagai orang zaman sekarang harus bisa menerjemahkannya, gitu. Harus ngartinya. Iya, harus kudu ngerti. Diterjemahkan dengan bahasa kita, dengan teori-teori kita yang kita pelajari sekarang kayak gitu supaya bisa ditangkap apa sih maksudnya gitu. Jadi kalau Anda suruh milih gini Pak, apakah Anda setuju pendidikan zaman dulu apa zaman sekarang harus beda versi lagi Pak?
kita tidak boleh meninggalkan pendidikan zaman dulu, tapi kita juga jangan ketinggalan dengan pendidikan zaman Tapi nanti sekarang. kalau kita ngikutin zaman dulu goblok dong, Pak. Loh, maksudnya tuh intinya aja, Oh, nggak usah intinya. semuanya. Kita harus mengikuti zaman modern, tapi kita tidak boleh meninggalkan pendidikan zaman dahulu. Gimana? Contohnya, sungkem sama gurunya, misalnya itu. Nah, itu kan itu Pendidikan zaman dulu itu. Zaman sekarang di luar, di barat nggak ada jas kayak gini, enggak. Oh, di Indonesia tuh sungkem, Ge. cium tangan, Siap. kita harus pakai. harus Selamat nunduk pagi, ya. Bapak. Nah, ini kurang ajar. Harus nunduk depan orang tua gitu ya. Nah, ya itu terus ya menunduk kayak gitu. Harus takon pitakon kalau lewat ya enggak. Ibaratnya kemrapiak bahasa Jawanya itu. Tapi saya lihat Anjing aing terpaham. Saya mau kemana? tapi saya lihat anak-anak muda zaman sekarang itu kurang ajar semua loh, Pak. Ya makanya Nggak kita tahu adab, nggak tahu ya budi saya pun pekerti. sama kayak gitu sebenarnya. Gini Pak, Anda kan seorang guru nih ya. Saya sih sebenarnya Ini dari Siul ya. Mohon maaf ini. tadi dulu ini agak melenceng dari siul ya. Anda seorang guru Pak. Tadi mau ngapa? Yang bu Tadi ngomong apa ya kelalen? Kampret. Anda seorang guru, Pak. Iya tapi begini gak ngomong apa kok. Ya udah, jadi gini intinya, pendidikan itu mestinya dinamis, jadi mengikuti perkembangan zaman dan fleksibel. Ya nggak sih, dinamis dan fleksibel. Ya, Mestinya begitu. tapi jangan sampai meninggalkan pendidikan zaman dulu. Kan dinamis. Ya dinamisnya itu. Iya. Betul. Intinya kayak gitu. Jadi Anda sebagai Pak Guru, Lupa. Tadi saya udah patang banget udah mau tanyain sebenarnya. Ntar dulu. Oh ya Pak. Gini Pak, Anda sebagai seorang guru kan tahu lah ya sistem-sistem pendidikan zaman sekarang itu gimana kan? Ya enggak Pak? Terutama pendidikan sekarang ada ngulang siapa yang ngajar? mengajar. Tapi ini masih kaitan dengan Siul ya. Iya, masih ngajar Masih siul. dengan adab tadi ya. Adab. Ah, Ini iya. berkaitan dengan adab sama etika ya kan. Bukan Roh, Pak. ya, Asli kupingnya panas nanti kalau panas banget. minta dikawin. Jangan nanti Mr. B marah-marah dia. Gue, siapa? Udah gombel. Jadi saya mana? Pendidikan. Anda seorang guru pasti tujuannya untuk mendidik suara gaib. Backsound. Untuk mendidik murid-muridnya terutama kan. Kenapa dulu saya pernah ada zaman SD itu ada pelajaran budi pekerti Pak. Iya toh? Apa ada? Masih ada nggak? PKN, Bok? Enggak, dulu ada tuh yang pelajaran apa namanya tuh Apa yang kalau? kayak akhlak itu gitu apa? Kita akhlak. Itu Muhammadiyah, tidak Enggak ada dulu, bukan tentang Masih ada. budi pekerti kayak gitulah Ya tentangnya. ya. Ada kan? Oh, ada. Lah, itu udah jelas-jelas mengajarkan kita yang baik-baik, terus biar kita itu ya bener lah jadi orang gitu loh, bukan jadi orang-orangan gitu kan. Lah kenapa kok yang sekarang malah dihilangin gitu loh? Itu gimana Pak? Menurut Anda Pak? Sebagai seorang guru loh ya, Tadi kan kembali lagi. kemana ke Yang Siul? namanya- bukan. Pendidikan Pak? itu harus dinamis. Ya walaupun tadi pelajaran budi pekerti dihapus, bukan berarti tidak disampaikan di pelajaran yang lain. Contohnya di pelajaran PKN juga bisa disampaikan Tapi pelajaran kan- budi pekerti. Tapi kan sekarang buktinya ya Pak, banyak murid yang kurang ajar ya kan, ya kalau saya seorang guru ya pasti ada rasa mangkel ya kan, ada rasa ini anak kurang ajar banget sih gitu kan, ada rasa mangkel ya kan, kita kasarin salah ya nggak dikasarin dia yang ngelunjak gitu loh, nggak ya nggak, banyak kasus gurunya ngebully muridnya terus dilaporin, orang tuanya nggak terima ya kan, giliran gurunya yang dibully anak didiknya apa penanganannya? Nggak ada toh. Sekarang waktu zaman COVID suruh sekolah di rumah, orang tua banyak yang ngeluh ya nggak ya kan. Iya. Nah itu Jadi sebenarnya pertanyaannya apa? ya itu pendidikan zaman sekarang itu sebenarnya itu menujunya kemana, maksudnya apa, itu buat apa gitu loh maksudnya. Kok kayak seolah-olah kayak budi pekerti dihilangin, jadi siswa sekarang banyak yang bangkang lah, membantah. Sekarang
sekarang guru dulu ya, waktu saya sekolah ya, namanya penghapus, namanya penggaris itu pasti nempel ke tubuh kita lah, kayak dilempar lah, kayak dipukulin lah tangannya sama guru kita ya toh. Sekarang mana berani. Saya mana berani gitu, mana budi pekertinya gitu loh. Nggak ada harga dirinya sama sekali jadi seorang guru gitu. Kalau menurut saya sih emang bukan seorang guru ya. Kalau Anda sendiri tuh gimana gitu, pandangan Anda gitu. Mutel-mutel kepala aku. Mutel-mutel. Ya kalau saya sih yang pertama ya Legowo. bukan. Yang pertama kita perbaiki diri dulu. Maksudnya? Perbaiki dari diri kita dulu. Gitu. Jadi seorang guru gitu. Ya, bukan sebagai manusia kayak gitu. Nah, terus? Iya, sebenarnya kita itu apa namanya? Yang pertama tadi ya ibaratnya kayak ya, introspeksi diri lah. Introspeksi diri itu berawal dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah benar kayak gitu kan? Tuh. Yang keduanya mungkin ada sedikit kesalahan lah pendidikan dalam zaman sistem dulu. Yang salah zaman dulu toh? Iya, ada sedikit. Contohnya? Tapi tidak salah Contohnya? Contohnya ketika ada pemukulan kayak gitu kan. Nah, yang zaman dulu jadi murid dipukul, kan sekarang udah pada jadi orang tua tuh. Ya kan, bisa jadi itu karena dendam atau bisa jadi karena marah kayak gitu. Dan punya hasrat di dalam dirinya itu, esok nang aku tuh anak kok kayak anak apa jangan sih dikebuki guru deh. Dikebuki kapan aneh guru atau omahe. Ya, takutnya seperti itu. Jadi Gitu. dirubah gitu. Ya makanya dirubah sedikit. Karena tapi faktornya bukan hanya itu saja. Internet sekarang udah banyak toh. Nah, Ya kan? Film-film bokep. yang bukan film-film kekerasan kayak gitu kan udah banyak sekali. Game-game itu sangat berpengaruh itu. Auranya beda anjing. Guru beda Gitu. auranya. Itu pengaruh sekali ya. Jadi yang salah menurut Anda pendidikan zaman dulu? Yang salah kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kita introspeksi diri saja. Terus menurut Anda pendidikan zaman sekarang lebih baik? Tidak lebih baik juga, pasti ada kekurangan. Sebenarnya kayak Najwa Shihab. Nembak mulu. Ya tidak lebih baik juga, pasti ada kekurangannya. Tidak ada yang sempurna lah. Pendidikan zaman dulu mungkin baik, tapi pasti ada kekurangannya, cuman tertutupi karena udah berlalu sih. Jadi setiap sistem itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya, pasti ada. Tidak ada yang sempurna. Kecuali Tuhan yang Maha Esa dong. Siapa lagi? cintamu dengan dia. Pasti ada kekurangan. Apa nih? Enggak. Jangan bawa masalah pribadi. Iya. Nanti dia pundung. Jangan. Anjing, sekarang bikin video bincang banget loh. Nggak ngomong tadi lagi. Karena tahu mau diupload dia. Iya. Bukan. Tadi guru katanya saya nggak enak. Ya udah ya. Membawa profesi ya, mencakup Iya. profesi. Jadi sekarang pesan Anda buat para guru se-Indonesia itu gimana, Pak? Tetap mengajarlah seperti biasanya dan bersabar. Tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Karena pamrih itu nanti berat. Mohon bersabar ya. Iya, kalau mengharapkan pamrih terus berat. Nggak bakal berjalan yang namanya pendidikan itu. Ya, saya hargai Dan Bapak seorang guru, Pak. pemerintah juga cepat sadar. Buat? Hah? Buat Ya setidaknya lebih menghargai. gaji guru yang pantas. Ya bukan gaji guru doang, Terus kesejahteraan guru. Curhat. Makanya jadi pegawai pabrik kalau pengen duit banyak. Tapi gitu ya. Oh iya. Yang mungkin cukup ya. Jadi apakah ketika seseorang bersiul itu akan ada yang mengikuti? Jawabannya adalah hoax. 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 Tapi itu dalam bentuk lain ya. Ya, Budi pekerti atau etika. Mungkin seperti itu, Pak. iya betul. Saya ya sependapat lah sama beliau. Sudahlah ya. Sudahlah, sudah. terima kasih. Case close. Jadi kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan dengan dialog non ilmiah ini bahwa penemu Coca-Cola adalah orang Jawa. Terima kasih. Itu kesimpulan kami selama diskusi Iya. setengah jam tadi. Benar. Jadi sekali lagi penemu Coca-Cola adalah orang Jawa. Dibacanya Coca-Cola. Ada kol-kolanya. Aku udah bisa kok. Dia praktek. Coca-Cola.
Itu Jawanya Jawa sedikit ke sana sih. Oh, Ke Tegal-Tegal gitu. pokoknya di sana Dodol. Oh, sana ya. Iya, maaf. Ya, Oh begitu iya, ya. mantan dan Cirebon. Terima kasih ya. Iya, Bu. Gila Ibu. Iya, bener Cirebon bener. Itu Ini guru. perasaan saya sudah nggak enak soalnya. Itu mah bukan center, Pak. Itu lampu jalan. Enggak, itu baru nyala tadi. Apa ya? Ya ora Iya. apa-apa. Terus Jadi, Kita diperhatikan. ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Kita mau pulang nanti loh. selesai ya? Ya. Oke. Aman? aman aman. Aman. Siap. Damai? Damai. Salaman dong. Sah. Kayak Ya, sampai bertemu lagi di diskusi non ilmiah selanjutnya. Anjing macet-macet, bangsat. oh iya. Sampai Maksudnya iya tadi apa? kayak gue. Panas gitu. Terus Enggak, tadi bagus. Sampai ketemu lagi di diskusi non ilmiah selanjutnya. Sampai jumpa. salam. Apa? Mistis Mania. Mantap. Mantap. Enggak mau. Ulangi. Mistis Mania. Mantap.